Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Jumat, 28 Agustus 2020. Kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum mulai, mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Suara jelas, layar jelas. Terima kasih Bapak Wisber Luis selalu memberikan tanggapan ya. Ibu Adelia Syakuntala, terima kasih. Bapak Arya Bandoro, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat apa saja yang menjadi pergerakan IHSG hari ini, yang menjadi drivers IHSG hari ini, kemudian headline emiten kita, apa saja yang menjadi penahan performansi dari IHSG, dan kemudian yang menjadi rekomendasi teknikal kita untuk hari ini. Ya, bersama dengan saya Debbie, kita mulai webinar selengkapnya. Ya, kalau kita lihat pergerakan IHSG kemarin ya, IHSG ditutup menguat 31 poin atau 0,58%. Kemarin di level harga 5.371. Keuangan, industri dasar, dan barang konsumsi menjadi sektor penopang terbesar pergerakan IHSG ya, dengan ditutup menguat rata-rata hampir 1%. Ini di tengah indeks regional Asia kemarin ditutup merah ya, kecuali Cina dan Hang Seng. Kemudian kalau kita bisa sejenak melihat kemarin regional Asia itu ditutup merah, baik MSCI di luar Jepang maupun Nikkei itu sendiri, itu karena investor mencerna ketegangan US-China yang kembali memanas ya setelah adanya insiden Laut Cina Selatan. 4 rudal balistik ditembakkan Tiongkok ke Laut Cina Selatan. AS merespon dengan memasukkan ke dalam daftar hitam 24 perusahaan dan individu Tiongkok yang dipercaya menjadi dalang di balik insiden tersebut. Meski demikian, indeks saham Cina, Shanghai, dan Hang Seng ditutup menguat kemarin karena sentimen data profit industri Cina bulan Juli yang tumbuh sangat signifikan ya, 19,6% year on year. Memang secara sentimen ini yang menjadi dominasi regional Asia kemarin ditutup mix ya. Meskipun ini tensi ketegangan US dan China itu tidak membuat indeks saham China gitu ya ditutup merah mengikuti regional Asia yang lainnya. Ini malah kemudian investor lebih memilih untuk condong data ekonomi China yang positif kemarin. Ya, ISG kemarin tidak mengikuti pergerakan regional ya yang mostly ditutup merah, karena memang secara teknikal ya ISG ada resisten besar di level harga 5.418, ini akan terus tes di level itu. Most likely akan dilihat apakah tembus atau harus koreksi ya. Jika tembus ini sangat mungkin ISG menuju resisten besar selanjutnya di level 5.827, tapi jika tidak ini mungkin akan terkoreksi. Kemarin sektor keuangan menjadi bintang ya di IHSG, pergerakan IHSG setelah OJK mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi likuiditas perbankan tanah air ini masih kuat meski di tengah pandemi. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan rush money. OJK mengklaim hal ini karena pemerintah menempatkan dana di perbankan sehingga memberi ruang untuk penyaluran kredit. CAR per Juli 2020 naik menjadi 23,1% dibandingkan bulan Juni sebesar 22,6%. NPL atau non-performing loan yang membayangi sektor perbankan ini masih diklaim OJK masih di ambang batas ya, di ambang batas wajar yaitu sebesar 3,22%, belum melewati ambang batas NPL sebesar 5%. Nah ini yang menjadi sentimen positif untuk sektor keuangan, subsektor perbankan kemarin IHSG, makanya ini menjadi salah satu sektor penopang IHSG kemarin. Namun demikian kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah terbatas hari ini dengan support di level 5.310 dan resisten di level 5.402. Kalau kita lihat di tabel tertera, indeks saham AS itu ditutup mix ya pagi ini. Dow menguat 160 poin atau 0,57%, S&P 500 menguat 6 poin atau 0,17%, sementara Nasdaq harus puas ditutup melemah
pagi ini 40 poin atau 0,34%. Itu utamanya sebetulnya Nasdaq tidak melanjutkan penguatan all time high, begitu ya, record baru, memang karena sentimen dalam negeri dari emiten-emiten di dalam yang tercatat di Nasdaq, begitu ya, itu adanya sentimen persaingan usaha itu di subsektor kesehatan, gitu ya. Jadi itu agaknya tidak akan kemudian mempengaruhi IHSG, tidak akan condong ke sana. Meski kita lihat memang regional AS ini mostly tutup menguat ya, tapi kami percaya bahwa IHSG sepertinya menutup minggu ini bergerak melemah terbatas mengikuti secara teknikal ya, mungkin akan ada koreksi sebelum kemudian mencapai di 5.400. Kemudian isu atau sentimen positif yang menggerakkan indeks Amerika Serikat ini menguat ya setelah pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell dalam Jackson Hole Symposium akan meluncurkan strategi baru yang agresif bernama Flexible Average Inflation Targeting yang memungkinkan inflasi tumbuh secara moderate di atas target inflasi The Fed 2% untuk beberapa waktu ya, menyusul serangkaian periode di mana laju inflasi berada di bawah target 2%. Nah, kebijakan ini akan dikaji secara mendalam setiap 5 tahun. Ini adalah satu insight baru ya di sektor moneter yang dikeluarkan oleh The Fed, karena kita tahu sebelum ini isunya adalah selalu bagaimana suku bunga dan juga quantitative easing begitu ya yang digerakkan oleh The Fed dalam rangka recovery economy di 2020 ini. Tapi kemudian insight baru, mereka akan melakukan strategi baru yang bernama flexible average inflation targeting. Jadi ini yang kemudian menjadi spotlight dari Bank Sentral Amerika Serikat adalah tingkat inflasi Amerika Serikat bagaimana akan terus ditopang sampai tidaknya targetnya itu 2% ya. Sebagai informasi tambahan, The Fed itu mengadopsi target inflasi sebesar 2% pada tahun 2012 dengan inflasi yang diukur berdasarkan Core Personal Consumption Expenditure atau PCE. Tapi sejak 2012 itu inflasi hanya tumbuh rata-rata 1,6%, itu di bawah 2% ya. Bahkan itu secara singkat di tahun 2018. Jadi The Fed ini bekerja keras bagaimana mempertahankan kemudian tingkat inflasi di atas 2%. The Fed juga melakukan penyesuaian pada pandangan mereka mengenai ketenaga kerjaan atau sektor tenaga kerja untuk memungkinkan pertumbuhan di pasar tenaga kerja berjalan lebih luas gitu ya. Dengan kata lain, The Fed tidak serta-merta akan menaikkan suku bunga acuan pada saat tingkat pengangguran turun gitu ya, asalkan pada saat yang sama itu inflasi masih di rentang 2% gitu. Nah, The Fed akan memastikan bahwa manfaat dari kebijakan moneter yang longgar atau suku bunga rendah di 0% ya dapat dirasakan oleh semua golongan, baik itu yang berpenghasilan rendah maupun yang berpenghasilan tinggi. Namun penguatan Dow dan S&P 500 ini harus tertahan ya, karena investor mencerna data initial jobless claim yang memperlihatkan bahwa minggu lalu terjadi penambahan 1 juta lagi orang Amerika yang untuk pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran. Nah, ini menjadi salah satu frame bagaimana kondisi pasar tenaga kerja di Amerika ya. Sudah 2 minggu terakhir ini angka initial jobless claim berada di atas 1 juta setelah sempat turun di bawah level tersebut pada awal bulan Agustus. Ini menjadi sorotan juga bagaimana pasar tenaga kerja perform di Amerika Serikat, dan ini juga tadi menjadi dasar bagaimana The Fed mengajukan kebijakannya yang kemudian sekarang dialihkan untuk kemudian fokus lebih ke tingkat inflasi. Demikian yang menjadi drivers IHSG. Kemudian berita dalam negeri, kami punya berita dari PT PP, kemudian Antam, dan juga SIDO. PT PP memangkas proyeksi belanja modal 2020 sebesar 86,20% dari rencana awal menjadi 2,9 triliun. Antam atau PT Aneka Tambang akan mengubah komposisi pasar ekspor ferronikel yang semula sebesar 30% difokuskan kepada India, kini dialihkan ke Cina. Hal itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang lebih cepat proses pemulihannya dibandingkan dengan India. Kemudian yang terakhir dari SIDO,
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul masih menargetkan pertumbuhan laba bersih 2 digit untuk kinerja akhir tahun 2020. Perseroan akan fokus meningkatkan saluran distribusi melalui modern trade dan online store. Ya, ini yang berkontribusi menahan laju pergerakan IHSG, bahwa asing kemarin masih mencatatkan net sale yang cukup fantastis ya, 728 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing telah mencatatkan net sale sebesar 41,6 triliun rupiah. Secara year to date performansi IHSG minus 14,73%, sementara LQ45 secara year to date performansinya masih minus 15,71%. Ya, rekomendasi teknikal hari ini kami punya Antam yang tadi beritanya juga kami angkat ya. Antam kami melihat secara medium term itu sudah bullish. Kita juga bisa lihat ini di grafiknya ya. Secara short term memang masih sideways. Kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 795 dengan target harga di level 840 atau bisa ditahan di level harga 880. Jangan lupa stop loss di level harga 745. Kemudian Tower, Sarana Menara Nusantara, memang kami lihat secara medium term ini bearish ya, sideways, short term tidak ada signifikansi tren. Tapi kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 1040 dengan target harga di level 1080 atau bisa ditahan sampai level harga 1120. Jangan lupa stop loss di level harga 995. Yang terakhir ada Mika, mitra keluarga karya sehat, both sideways ya, short term dan medium term, tapi kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 2380 dengan target harga di level 2440 atau bisa ditahan sampai level harga 2530. Jangan lupa stop loss di level harga 2270. Antam trade buy di level 795. Tower spekulatif buy di level 1040 dan yang terakhir Mika trade buy di level harga 2380. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi webinar kami. Silakan seperti biasa yang ingin bertanya boleh sampaikan pertanyaan di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, terima kasih masih bersama kami. Mari kita mulai sesi Q&A-nya. Pak Hendrali menanyakan Pewon, Pegas, dan MNC. Pewon oke sih ya, karena juga sudah agak break trend ya. Sehingga peluang untuk ini ya, harusnya pergerakannya ke atas lagi ya, tidak ke bawah karena sudah tembus resistance. Paling tidak menguji 440 ini, 440. Kemudian sekitar boleh di atas. Kemudian paling tidak menuju high sebelumnya ya, sekitar MA20, MA200 maksudnya, 470 hingga 480. Oke sih Pak, kalau sudah punya boleh di hold masih ya. Kemudian Pegas. Itu sudah 1.300 saja. Kalau tidak salah, minggu lalu juga sempat kami sarankan ya, yang bertanya 1.200-an ambil aja. Kalau sudah punya sih mau di hold masih boleh, masih gerak di atas MA5 juga. Ini gap sebelumnya kurang lebih 13.40 ya. Oh, sempat sentuh sih 13.50 sempat ya, highest 2 hari yang lalu. Tapi kelihatannya setelah berpeluang menutup gap juga memang ada MA200 di sini. Dan menutup kemungkinan akan jadi resistance kuat dulu 1390 1400. Kalau MNC secara short term belum menarik sih. Boleh tunggu di sekitaran 880 di sekitar MA20 terjadi ada ini ya, rebound. Namun jika tidak tertahan, belum saatnya sih untuk masuk di MNCN. MNCD juga kelihatannya akan dead cross ya. Pak Antoni menanyakan BNI. BNI, Unilever, WSBP. Perbankan BNI, kalau bisa dibilang agak lagging lah ya. MA200-nya belum tersentuh seperti perbankan lain juga. Kemudian juga masih diperdagangkan dari bawah masih diperdagangkan di bawah PBV 1 kali ya kalau tidak salah. Coba kita cek. Apakah masih di bawah 1 kali? Iya, masih di bawah 1 kali ya, di 0,9 kali. Untuk BNI hold aja sih kalau sudah punya. Dalam medium term akan menguji 5700, 5750 sekitar MA200 ya. Kalau ini lever oke sih ya, pergerakan selama sepekan ini kurang lebih, meski high sebelumnya 8275 ya, belum terlampaui. Potensinya kalau close di atas itu, peluang untuk menguji high sebelumnya yaitu di 8400. Semakin terbuka lebar ya, bisa dijadikan sebagai resistance. Itu untuk Unilever. Kalau WSBP kabar terakhir ini ya, surat utangnya ada di pangkas
atau di downgrade maksudnya. Apakah dilihat pasar juga ini ya meningkat jadinya ya risiko kreditnya. Mungkin itu sentimennya agak kurang baik sih ya untuk WSBP. Kalau belum punya, belum sih untuk masuk. Kalaupun ingin spec buy, gitu ya, boleh buy on weakness saja di level-level bawah di sekitar support 165. Resistance kembali lagi ke 176 kurang lebih ya. Pak Saiful Bahri BRI, BMRI, BNI. BRI sudah sukses menembus MA 200 yang merah ini. Pergerakan sih masih di atas MA 5 ya. MACD sih masih oke, walaupun agak menyempit sedikit. Memang karena melemah ya 2 hari beruntun ini. Tapi pelemahannya close masih di atas MA 5, kemudian juga tidak lebih bawah daripada harga open 3 hari yang lalu ya. Masih oke sih untuk BRI. Pengen buy on weakness masih boleh di sekitar MA 5 ini ya. Close kemarin masih boleh 3700 hingga 3650. Untuk BRI, untuk BMRI. Udah tembus MA 200 juga. Kalau sudah punya sih ya hold aja. Jangka panjang pun boleh. Harusnya recovery-nya juga baik ya. Perbankan. Karena penyebab terbesar juga ya di IHSG. Dan harusnya menjadi movers juga ya. Untuk pergerakan IHSG. Hold kalau sudah punya 6500, 6 ya 6500, 6450 akan jadi resistance. Kalau ingin masuk boleh manfaatkan level 6275, 6250. BNI-nya sudah ya Pak. Kemudian Pununa CAP support berapa, Demas resistance berapa. CMP penguatan kemarin sangat signifikan ya. Sempat mencapai berapa ya? 30? Oh, nggak nyampe 25 ya. 24,78. Dua hari yang lalu maksudnya. Hari Kamisnya menguat 2%-an. Pada memang intraday sempat petara kayaknya ya lagi. Kalau saat ini sih karena udah ketinggian juga, memang berusaha akan menutup gap juga yang belum tertutup, sehingga support 280 bisa dipakai lagi ya. Di bawah 280 boleh pakai 275 hingga 265. Itu untuk CAMP kalau sudah punya dari bawah lagi mau profit taking dulu lebih disarankan ya. Demas sih masih menguji ini nih 252 256.
peluang jika breakout dari sana berpotensi untuk lanjut uptrend ya, dan menuju 260 hingga 280. Jadi 246 hingga 250 lah ya untuk jadi resistance yang harus ditembus tapi. Pawisber, INTP, Java, Bevin ya. INTP oke sih ya, walaupun sempat didominasi candlestick merah juga, tapi pergerakan khususnya tanggal 25-nya ya sangat kuat. Kalau tidak salah waktu itu semen-semen juga menguat semua ya. Kalaupun sudah punya ya, di hold sih masih boleh. Mau manfaatkan resistance, boleh manfaatkan 12.500, 12.400, 12.500. LSIP bagaimana? Kelihatannya berusaha ini ya, berusaha rebound. Dan saat ini akan menguji resistance lagi di 990 ini. 990 tembus 1015 atau 1020. Jadi resistance selanjutnya sih Pak. Bagaimana dengan Java? Rapi juga ya. Uptrendnya Java sejak awal Agustus. Sekarang sudah kurang lebih lah ya, berada di dekat-dekat resistance 1160 hingga 1170. Kalau ingin profit taking dulu boleh juga 1170. Kalau terus breakout potensi lanjutan ke 1200. Itu untuk Java. Bevin kalau sudah baru mau masuk ketinggian sih. Kalaupun ingin spec buy, boleh manfaatkan ini spekulasi sih ya, 450 untuk resistance, 420, 425 ya untuk entry point-nya untuk spec buy. Untuk Bevin itu Pak. Bu Lydia, TRJA, BRI, Sril, Crash TRJA, mungkin salah ini ya. BRI-nya sudah, Srilnya bagaimana? Sril cakep sih ya, memang sih volume agak tipis dia, tapi di antara small cap ya boleh jadi pilihan juga sih. Resistance 240 kurang lebih. 240, 242. Kalau tembus lanjut uptrend sih sangat terbuka lebar masih. Crash. Crash bentuk open gap up ya. Iya. Bagus sih walaupun masih rentan ini lagi ya, rentan koreksi. Walaupun demikian harusnya masih positif ya. MACD juga mensinyalkan demikian. Memang level resistance selanjutan paling tinggi 440 ya. Sebelum ke sana mungkin 420 terlebih dahulu yang akan diuji.
Pak Hansol nanyakan HMS PKLB main. HMSP kecenderungan fluktuasinya cukup tinggi sih ya. Peluang untuk koreksi lebih lanjut sih masih ada menurut kami. MACD juga belum mensinyalkan cukup baik ya. Kalau baru ingin masuk, wait and see aja dulu. Support bisa memanfaatkan 1660. Hari ini 1665 low ya. 1660 hingga low sebelumnya 1630-an. Untuk HMC wait and see dulu, kemudian KLB-nya harusnya tahan sih ya kalau sudah punya. Range sekarang mungkin akan menguji resistance 1630 lagi ya. Jika tembus dari sana, konfirmasi uptrend lanjutnya. Kemudian main agak kurang lapis ya, uptrendnya tidak seperti Java, tapi uptrend lah ya, perlahan-lahan sejak awal Agustus juga. Sayangnya tidak sekuat Java juga. Sekarang ya gerak sekitar 20 ya. Dan kecenderungan belum ada katalis juga, dan juga volume juga belum tebal ya untuk ada gerakan yang signifikan. 640 sih resistensinya bisa dipakai di main. Kemudian tadi Pak Yusril Telkom ya. Telkom channelnya masih agak downtrend, tapi udah sedikit lah ya, udah sedikit keluar lah ya dari tren ininya. Walaupun MA20 tidak mampu lagi yang dulunya sebagai resistance sekarang tertembus lagi ya, menjadi support dan tertembus lagi. Kalaupun ingin ambil posisi, tunggu dulu di bawah saja sih, lebih enak ya, 2935, 2940. Bagaimana dengan MAPI? MAPI sideways saja sih, karena kurang lebih di rentang-rentang support. Kalau mau ambil boleh pelan-pelan, dan resistance terdekat 710. SCMA bagaimana? SCMA rebound ya, menarik, cukup menarik. Kalau mau ambil boleh juga cicil pelan-pelan. Potensi jika tembus 1230, resistance selanjutnya bisa mencapai 1230 hingga 1300. Itu untuk SCMA. Kemudian Pak Henry Bris Semera Medco.
Indonesia kalau udah punya dikit lagi 1.000 nih ya. Oh, udah sentuh ya. Udah sentuh kemarin ya. Tahan saja sih kalau udah punya. Cakep ya, selain juga kinerja keuangannya yang oke, juga ada usaha ini ya, bukan usaha maksudnya sentimen um, Bank Syariah yang memang juga memang sebelum ada kelanjutannya sih ya, tapi utamanya sih sekarang dari itunya, kinerja keuangannya yang sampai 3 kali lipat ya, laba bersihnya naik. Kalau untuk masuk sih ketinggian tinggi banget sih, tidak sangat disarankan untuk ngejar. Kalau udah punya ya mau direalisasikan profitnya di Rp1.000 yang jadi resisten psikologis juga boleh. Terus untuk beris kemudian SMR ya. SMRA sejak tanggal 11 penguatannya juga lumayan. Sekarang sih tertahan di resisten 650. Kelihatannya sih peluang untuk nembus sih masih ada ya. Harusnya next resistance tembus dari sana 660 hingga 690. Itu untuk SMRA. Bagaimana dengan Medco? Akan usaha untuk tembus dari EMA 200-nya yaitu 5,5. Peluang untuk tembus sih masih ada ya. Hingga Rp600 akan jadi resistance selanjutnya. Kalau mau entry level-level bawah lah ya, boleh 560, 550 kalau ingin koleksi di Medco untuk hari ini ya maksudnya. Kemudian Pak Poniman average down HMSP tunggu berapa? Tadi 16 apa 15? 16.30 ya? 16.30-an sih paling ideal ya. 16.50 boleh siap-siap sih kalau tentu sana ya. Pak Arya Bandoro S Hardware apakah masih prospek? Prospek secara kinerja sih masih berprospek Pak, tapi untuk pergerakan harga sahamnya secara teknikal lebih baik tunggu dulu di level bawah, di bawah 1.600 ya, yaitu 15.75 atau 15.80. Ke sentuh sana boleh koleksi pelan-pelan ya. Support selanjutnya jika breakdown dari sana 15.50. Papar Laungan berisnya sudah ekat belum terlalu tahu juga mengenai bisnisnya bagaimana ya. Pergerakan selama tahun-tahun ke belakang oke lah ya. Dan performanya sejak 650 ya, iya. Pada Maret low itu sekarang udah 2 kali lipat ya. Tapi yang sangat disayangkan volumenya agak kurang konsisten gitu ya. Walaupun ingin berspekulasi sih masih boleh aja untuk PK, mengingat performanya cukup lumayan. MACD juga mendukung untuk adanya rebound lanjutan. Paling enggak seperti high-high sebelumnya 13.30
hingga 1375. Tembus 1375 nih berpeluang untuk membentuk all time high lagi. Itu sih Pak. Kemudian PJTM bagaimana Pak Helmi? PJTM bagus sih. Ikutin BJBR juga ya. Kemarin cukup lumayan pergerakannya. Nampaknya berpeluang untuk menguji level-level awal 2020 nih ya. Yaitu 650-an. Berpeluang di sana. Kalau kemarin sentuh 640 ya. Kalau yang sudah punya sih hold, boleh. Kalau yang baru masuk, sebaiknya tunggu koreksi saja di bawah 600. Pak Robert, BCA, BRPT, ITMG, buy dan sell-nya di berapa? BCA kalau mau entry 32.100 sih idealnya. Sell-nya harusnya sih tahan sampai jangka panjang anaknya ya. Tapi kalau dalam jangka pendek paling tidak ya menguji high sebelumnya lagi nih. Itu high kemarin ya, 33.000 hingga 33.500. BRPT BRPT kalau mau berspekulasi di sekitar sini sih ya untuk entry pelan BRPT. Selnya kurang lebih 950 dulu hingga 1000 ya. Memang sih kelihatannya belum ada tarikan atau ini ya, volume yang mendukung juga untuk adanya apa namanya? Kembalikan arah dari BRPT. Tapi nampaknya sih tetap di sini selama masih tertahan gitu ya. Tidak breakdown dari 860 bawah 860 saja. Masih di sini ya, di bawah 900. Kemudian tadi ITMG ya. ITMG batubara 2 hari ini cukup baik sih ya, karena juga pergerakan harganya lumayan oke. Dengan penguatan hari ini breakout sih ya dari resistance high selama sejak bulan Juni. Pulang menuju 9.000 lagi masih ada sih ya. Kalau ingin ditahan boleh. Kalau baru ingin masuk udah ketinggian sih 8.500 kalau ada koreksi nggak sana. Kemudian Pak Mahendra ekatnya sudah. Pegas dan Trust juga sudah. Cepin ya. Cepin kita lihat bagaimana. Masih sideways aja. Lebih dekat-dekat resisten saat ini. Sehingga ya kalau baru mau masuk sebaiknya tunggu koreksi dulu. Kalau ingin profit taking boleh ya ketika sentuh resisten ini. Resisten selanjutnya kalau tembus 6550. Bu Adelia, saya mau tanya mengenai perusahaan second liner.
Apa saja yang harus dipertimbangkan jika ingin membeli saham tersebut selain laporan keuangan dan laporan tahunannya? Apakah perlu mempelajari manajemennya juga? Ya, memang yang paling penting itu sih laporan keuangan, laporan tahunan, manajemen. Maksudnya dalam arti ini ya, daripada corporate governance-nya ya. Itu sih ya, kalau corporate governance-nya bagus, walaupun second liner, belum terlalu besar market cap-nya gitu. Peluang untuk bertumbuhnya juga pasti baik ya ke depan. Kalau manajemen secara personalnya sih agak sulit sih ya, karena juga apa namanya, track record-nya belum tentu juga tersedia gitu ya di informasi publik. Yang paling penting sih kalau itu laporan keuangan juga cukup beserta dengan corporate governance ya. Pak SMGR dan ICBP. Cakep sih ya SMGR. Lumayan 12.000 target price kita untuk 1 tahun ke depan. Tapi dalam jangka waktu dekat ini masih oke juga. Karena udah tembus MA 200, 11.000 dulu untuk diuji ya di SMGR. Kalau INTP-nya juga mirip-mirip, tapi belum breakdown, belum breakout ya. Saat ini menguji 12.400 dan resistance lanjutan 12.500 untuk konfirmasi uptrend. ICBP maksudnya, maaf. BP masuk di level sekarang hingga level 10.000 lah ya. Level entry boleh dicicil dan diatur money manajemennya juga. Kemudian Bu Irma BCA udah sih tadi ya. BRI juga sudah dan CBP barusan sudah. Bu Adelia lanjut nanya Hoki dan Cleo. Hoki ngasih oke sih ya. Penguatannya sejak pertengahan Agustus juga lumayan. Meski demikian konsisten untuk uptrend nampaknya agak sulit juga untuk Hoki. Bisa dilihat beberapa kali resistance masih awalnya sih di 678 ya atau 680. Next resistance 720 ya. Kalau tembus dari 720 baru konfirmasi uptrend sih ya. Untuk Hoki 720 dulu. Hari ini sempat sentuh doang ya. Kemudian Cleo kecenderungan menguncup ininya ya, apa? Bollinger Band-nya. Pergerakan nampaknya tidak sesignifikan kemarin, volume juga makin mengecil ya. Palingan 540 mainnya ya, 540 560 untuk Cleo. Jika breakout ke atas 560 baru ya konfirmasi uptrend. Itu untuk Bu Adelia. Masih baiknya liquidity bank, bagaimana prospek BBR midterm? Baiknya juga BSD. PJBR memang ya ini juga tidak luput juga dari perlambatan ekonomi. Fokusnya juga pada bidang konsumer cukup terganggu. Tapi BJBR ini catering atau yang memiliki pasar di kawasan
Jawa Barat yang memang notabene di Indonesia kawasan yang bertumbuh pesat ya. Dekat dengan Jakarta juga, dan target pasarnya cukup lumayan baik gitu ya. Ditambah lagi dana PEN berpotensi juga menuju lewat BJBR. Dari likuiditas sih oke sih ya, walaupun tidak sebaik juga bank-bank buku 4, tapi cukup lah ya untuk BJBR 1000, lagi udah tembus M200 ya kemarin. Kemarin pas banget. Hari ini ada pelemahan. Kalau baru ingin masuk 1090 hingga 1050 itu buy and weakness saja. Harusnya BJBR masih ada peluang untuk menuju 1200. Kalau BSDE cukup lumayan bagus performanya, 800 hingga 810 dulu untuk resistance. Break dari sana 850 hingga 880 ya. Sangat berpeluang untuk teruji. Terkini Pak Firdaus, tapi nggak kayak NKP pergerakannya sekarang masih sideways aja, tipis-tipis ya, belum sih, belum menarik melihat pergerakan 2 minggu ini kurang lebih. Wait and see dulu, kalau ada penurunan hingga 6500 boleh dicil pelan-pelan. Kalau Parus Dina menanyakan keuntungan jika membeli saham melalui MTD. Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga di pasar reguler. Keuntungannya kalau begitu memang harganya lebih tinggi ya, harga exercise-nya, kemudian harga pasar lebih murah. Harusnya sih kita bisa beli dari pasar aja ya kalau mau menambah posisi gitu. MTD memang kalau nggak dieksekusi gitu ya, terdilusi ya kepemilikan kita. Itu sih, dan juga kalau keuntungannya kami melihat sih kalau asumsi ini ya kayak tadi ya, bahwa tidak ada masalah ya dengan likuiditas di pasar gitu ya, barangnya gampang aja didapat, kemudian juga tidak apa namanya apa tadi harga exercise-nya di atas harga pasar ya, tidak ada sih keuntungan selain itu. Lebih baik kalau mau ngambil nambah nambah barang ya supaya tidak terjadi sih, kalau enggak exercise-nya ya beli di pasar aja kan, sama aja dengan harga yang lebih murah. Bu Emi, BJBR asli Inco aslinya bagaimana? BJBR-nya sudah ya. Asli oke sih ya, walaupun tidak seperti properti yang lain. Resisten paling 140 dulu. Inco cakep sih ya. Ini kalau tidak salah dulu sempat ditanyakan dulu juga waktu itu di level-level 3300 ya. Sekarang udah 3800 aja dan udah jauh melampaui level di 2020 ya. Awal 2020 maksudnya. Melihat strong up-nya sih masih ada peluang untuk lanjut ya. Tidak menutup kemungkinan mencapai 3925 hingga 4000.
Bu Melinda BCA, Cleo, Semger udah. Pak Heribertus, kerasnya sudah. Wika dan Asa bagaimana? Wika oke sih ya. Memang ada pullback dulu sedikit 13.40 akan jadi resistance lagi. SSA overall masih uptrend sih, tapi memang uptrendnya agak sedikit ini ya, sedikit memudar dan tidak membentuk higher high. MACD sayangnya udah update terus duluan, waspada saja untuk ASA, support di 560 ya 560 565 560. Javanya sudah, Pegasnya juga sudah. Pawis seperti segini. Kok wins ya? Tins, maaf. Waktu sudah terlanjur. Tadi ada ditampil juga ya di nggak ada di komoditas, tapi Tins kalau tidak salah semalam itu cukup baik ya performanya, 3%-an kalau nggak salah ada, sehingga berpengaruh juga ke pergerakan harga Tins hari ini. Maksudnya tadi pergerakan harga timah ya semalam. 1%, 1,04%. Karena kita tahu juga beberapa tahun kebelakangan harga timah memang lagi tidak baik ya pasaran, sehingga di 2019 juga ini ada kinerja yang tidak yang kurang baik maksudnya dari tim sendiri. Cakep sih Pak, karena juga kalau sudah punya sih hold juga masih boleh. Harusnya menuju 840 untuk resistance di high sebelumnya. Kalau baru mau masuk, tunggu koreksi lah ya, paling tidak hari ini kalau sempat tentu 805 810 boleh untuk dicoba koleksi. Pak Heribertus, cara jual di pasar tunai menggunakan points app di Android. Kalau pasar tunai nggak bisa sih Pak. Boleh hubungi di link kami dan pastikan juga sahamnya udah settle ya. Boleh hubungi di link di 5900 800 ya. Kemudian ADMG Papyong, BPKP infonya udah. ADMG agak kurang liquid sih Pak. Dan resisten udah tersentuh juga hari ini nih. 130 di MA 200-nya kurang lebih. Kemudian BBKP kelihatannya udah tinggi banget sih ya. Kalau baru ingin masuk, level-level di 280 paling enggak ya untuk buy on weakness. BBKP kalau tidak ada masalah nih dengan ini ya, right isunya untuk Kukmin Bank menambah posisi sehingga menjadi pemegang saham pengendali, dan jika lancar-lancar saja harusnya oke untuk ke depan, karena komitmen juga cukup baik untuk memajukan BBKP. Tapi berita sekarang sih kan ini ya, di Bosowa yang mempermasalahkan itu dengan OJK juga. Boleh baca lebih lanjut sih ya mengenai rules RB kemarin bagaimana. Takutnya akan menjadi overhang juga untuk BBKP ke depan. Jadi pastikan juga mengikuti pergerakan atau berita yang berlaku itu ya. Harusnya sekali 300 berapa nih ya? 310, 314 tertembus, peluang untuk lanjutan
uptrend sangat masih terbuka lebar hingga 325. Itu dulu sih Pak untuk BBKP-nya Pak Piong. Tidak terasa udah lewat jam 9:30 ya. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu sekalian. Pak Heribertus tadi nomor dealing 57900-909. Semoga bermanfaat webinar pagi ini. Diri dulu kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih.